Sebuah masjid dengan ornamen khas Majapaitan berdiri megah di Mojokerto, Jawa Timur. Masjid berarsitektur abad 14 Masehi ini sengaja dibangun untuk mengingatkan warga jika Trowulan merupakan kawasan bersejarah pusat kerajaan Majapahit. Sementara di Ambon, Maluku, sebuah masjid berdiri kokoh di tengah permukiman dengan mayoritas umat Kristen. Masjid yang dibangun sejak 1964 ini menjadi simbol kerukunan dan toleransi warga antar umat beragama setempat. Ornamen-ornamen khas Majapahit banyak menghiasi bagian bangunan Masjid Darul Mutakin di Jalan Raya Bypass, Desa Jatipasar, Kecamatan Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Seperti ornamen surya dengan 8 sudut penjuru mata angin berada tepat di bawah kubah masjid. Surya merupakan lambang dari kerajaan Majapahit yang biasa ditemukan di bangunan utama candi. Ragam hias motif suluran dari bunga teratai dan tumbuhan lain yang kental akan nuansa Majapahit juga menempel di 4 pilar utama bangunan dan tempat imam masjid memimpin para jemaah. Masjid yang didirikan tahun 2015 ini pun selalu ramai pengunjung terutama di bulan Ramadan. Pembangunan Masjid Darul Mutakin membutuhkan waktu 5 tahun dengan biaya 3 miliar rupiah. Masjid Nurul Hidayah di Desa Lata, Kecamatan Teluk Ambon, Baguala, Ambon, Maluku, berdiri kokoh di tengah permukiman penduduk yang mayoritas beragama Kristen. Masjid ini sudah menjadi simbol kerukunan dan toleransi warga setempat sejak dibangun tahun 1964 oleh warga Muslim dan Kristen. Saat kerusuhan Ambon tahun 1999, Masjid Nurul Hidayah tetap berdiri kokoh kala warga Muslim memutuskan mengungsi di markas Angkatan Laut di kawasan Halong. Kini Masjid Nurul Hidayah kembali bangkit sebagai simbol kerukunan dan toleransi beragama setelah diresmikan oleh Wakil Gubernur Maluku M.A. Latukonsina pada tahun 2007. Di bulan Ramadan ini, masjid berdaya tampung sekitar 1.000 jemaah ini fokus memprioritaskan kegiatan keagamaan seperti tadarus dan mengaji untuk anak-anak. Pihak masjid juga membatasi bacaan tadarus hingga pukul 12 malam, memangkas pengeras suara tahrim hanya 15 menit sebelum salat, serta meniadakan suara ceramah dan khotbah Jumat di pengeras toa masjid. Hal itu dilakukan untuk menjaga toleransi beragama bagi warga yang hidup di lingkungan sekitar. Kehadiran Masjid Nurul Hidayah yang dibangun sejak tahun 1964 di tengah permukiman umat Kristen ini menjadi saksi indahnya toleransi umat beragama di Indonesia. Tim Liputan CNN Indonesia. Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan dalam hidupnya, seperti yang dialami oleh pria asal Probolinggo ini. Setelah terbebas dari hukuman mati, kini kakek berusia 63 tahun ini menghabiskan sisa hidupnya dengan menjadi guru ngaji anak-anak di kampung tempat tinggalnya. Sementara itu, seorang anggota polisi memiliki tugas ganda. Selain menjadi penumpas kejahatan, ia pun menjadi guru ngaji di salah satu masjid di kawasan Polres Ponorogo, Jawa Timur. Berikut kisah mereka. Suasana tenang bulan Ramadan begitu terasa di Kampung Nila, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur pada Selasa siang. Di kampung inilah seorang pria bernama Chong Roib tinggal. Setelah terbebas dari hukuman mati atas kasus kepemilikan ganja seberat 11 kg yang menimpa dirinya pada tahun 2000 lalu. Dan seolah mendapat kesempatan hidup kedua sejak bebas dari masa hukuman tahun 2015 silam, kakek berusia 63 tahun ini menghabiskan sisa hidupnya dengan mengabdikan pada pendidikan agama, yaitu mengajar ngaji anak-anak di kampungnya. Kakek 5 cucu ini bercerita di mana dirinya terjerembab dunia kelam hingga bisnis ganja yang ia lakoni akhirnya terhenti di tangan polisi. Tidak tanggung-tanggung vonis yang diterimanya yakni vonis mati. Meski sudah tidak berdaya atas vonis yang diterimanya, Chong Roib terus berjuang meminta keringanan hukuman, mulai pengajuan kasasi hingga akhirnya terbebas dari hukuman mati menjadi seumur hidup. Dan akhirnya bisa keluar penjara pada tahun 2015. Saya pun bisa bertobat mungkin untuk memberikan apa yang terbaik buat saya dan untuk hidup saya dan masyarakat yang ada di sekeliling kita. Selama 15 tahun di penjara, ia pernah menempati 4 lapas di Indonesia. Di Ponorogo, Jawa Timur, ada seorang anggota Polres Ponorogo yang mengabdikan dirinya tak hanya membantu masyarakat menjaga keamanan. Namun di tengah kesibukannya menjadi anggota polisi, bapak 2 anak ini juga mengabdi kepada masyarakat sebagai seorang guru ngaji.
Tak hanya bertanggung jawab pengelola dan menjadi takmir Masjid Uswatun Hasanah yang ada di lingkungan Polres Ponorogo, Ibda Tony juga menjadi kepala sekolah tempat pengajian Al-Quran Madrasah di Nia Uswatun Hasanah. Ada sedikitnya 43 anak yang belajar agama di masjid lingkungan Polres Ponorogo yang menjadi muridnya. Tak hanya diajarkan tata cara sholat yang benar, bersama 2 orang ustadz, Ibda Tony juga mengajarkan cara membaca ayat suci Al-Quran dengan baik dan benar. Profesi ganda ini sudah ia lakukan selama belasan tahun lamanya. Karena memang sudah terpanggil dari hati ini untuk bisa mengajarkan atau menyampaikan ilmu yang sedikit yang saya miliki pada anak-anak generasi penerus. Menjadi guru ngaji adalah panggilan hati. Ia pun tak pernah menarik biaya sepeser pun untuk jasa pembelajaran agama Islam. Bahkan ia membuka pintu lebar bagi siapa saja yang ingin belajar agama Islam di lingkungan Polres Ponorogo. Tim Liputan CNN Indonesia.